Cetapen Cengkrama sama bidang pendidikan. Halo, aku Kudin. Halo, aku Does. Oke, dalam episode spesial kali ini bidang pendidikan sudah membuat suatu rancangan proker baru nih. Kira-kira apa gebrakannya, Teh Desti? Tuh, jadi bidang pendidikan itu memiliki gebrakan baru di Himadiksa Trasya, yaitu membuat podcast yang mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Oke, nah narasumber-narasumber ini itu akan kita mintai tanya jawab mungkin ya. Terus nanti bakal ada beberapa sesi diskusi yang pastinya akan seru gitu untuk berapa ya? 30 menit ke depan. Nah, kayak gitu. Nah, oke teman-teman, seperti yang kalian tadi ketahui bahwa bidang pendidikan itu sekarang mempunyai proker baru, yaitu sebuah podcast yang kita beri nama Cetapen atau Cengkrama bersama bidang pendidikan. Oke, nah dalam hal ini Teh Desti, kira-kira yang bakal kita undang itu mahasiswa dari mana sih? Mahasiswa PBSI bukan sih? Kenapa PBSI? Kenapa nggak Bandung? Karena kita dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, kayaknya kita terlalu banyak ngomong nih. Iya. Kita langsung undang aja gak sih narasumber hebat kita, yaitu Teh Fajar dan Teh Mirbel. Teteh cantik-cantik banget gitu ya. Masya Allah. Kayaknya bakal banyak ini deh, ini yang komen di kolom komentar gitu. Minta inilah 8 berapa? Oke. Sebelumnya nih aku pengen nanya dulu kabarnya Teh Fajar, gimana, sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Oke, Teh Mirbel, Alhamdulillah sehat. bahagia kah hari ini? Harus bahagia. Harus bahagia ya. Oke, nah sebelum itu gimana nih perasaannya diundang menjadi narasumber pertama gitu di podcast perdana Cetapennya bidang pendidikan? Gimana nih perasaannya? Kalau dari aku deg-degan nih, nggak tahu kalau dari Teh Mirabel gimana nih. Aduh, deg-degan kenapa nih? Sama sih deg-degan, sama Iya. juga bahagia juga ya Iya, karena pasti. ini podcast pertama gitu, perdana kita, narasumber pertama juga nih. Betul. Oke, deg-degannya bukan karena akang-akang. Oke, sambil say hi ke kamera, boleh mungkin Teh Mirbel dan juga Teh Fajar untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Boleh Teh Mirabel dulu? Oke, boleh. Halo, perkenalkan nama saya Mirabel Husain Assegaf, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, halo Teh Mirabel. Panggilannya biasanya apa nih? Bisa dipanggil Bella, Mirbel, bebas gitu. Oh, bebas. Mirbel aja gitu ya. Iya. Biar singkat gitu. Oke. Mungkin Teh Fajar boleh memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Fajar Anggra ini dari kelas A1 PBSI angkatan 2022. Halo Teh Fajar. Fajar. Panggilannya Fajar aja. Iya, Teh Fajar aja. Enggak ada Jadi enggak ada Teh Fajar unsur aja. lain gitu. Nggak ada, Oh, biar nggak lebih ada. pendek gitu ya. Iya, oke, siap. Oke, tadi kita udah kenalan nih. Lanjut deh, kita mau ngapain ya? Kira-kira mau diapain nih? Mau diintroduksi? Jangan. Nanti sobat Diksa bakal kecewa gitu. Nah, iya udah ada Udah jauh-jauh. Iya, udah jauh. udah jauh-jauh gitu. Ini orang mana Teteh? Aku dekat sih, orang Cimahi, masih di Cimahi. Oh, di Cimahi. Kalau Kalau Teh Teteh Mirbel orang mana nih? Orang Cikalong, Oh, KBB. Cikalong, KBB. Iya. Ngekos berarti ya? Ngekos di sini, ngekos. Oke. Nah, oke. Aku tadi mau nanya apa ya, lupa. Mau nanya apa? Nanya Mau apa ya? nanya kenapa Akang Teteh? Teteh ya? Ini awal ya kayaknya. Teteh di Namanya Fajar gitu ya, jadi langsung ingetnya Akang. Maaf ya Teteh ya. Teteh cantik ya di sini Teh. Aku mau nanya nih, apa sih motivasi kalian gitu dalam menggeluti Bidang menjadi ini gitu, mungkin menjadi ya. mahasiswa berprestasi di IKIP Siliwangi, khususnya di PBSI gitu. Apa yang memotivasi teteh-teteh di sini gitu? Betul. Kenapa nih? Mau siapa dulu nih? Boleh dari Fajar dulu. Oh, di Teh Fajar dulu. Boleh. Oke, boleh. Kalau misalkan kita berbicara tentang motivasi, kalau buat aku simpel ya Teh ya. Pertama, kita harus suka, dan yang kedua kita punya keinginan. Jadi ketika Oke. kita menyukai hal itu, pasti akan ada keinginan yang kuat untuk kita berani mencoba. Jadi aku rasa cukup dengan dua itu sih Teh. Kalau bagi aku simpel itu.
Simpel tapi filosofis gitu teh. Benar nggak? Benar banget gitu ya. Benar banget gitu langsung. Oh iya ya betul ya. Oke, tapi sebelumnya aku pengen tahu nih. Kira-kira Teh Fajar itu berprestasi dalam bidang apa sih gitu, boleh di-spill ya. Iya biar pada tahu gitu. Oke. Jadi di bidang olahraga teman-teman aku itu. Wow, udah kelihatan. Iya. Atletis. Insyaallah. Udah ada berapa cabang lomba nih yang dimenangkan sama Teh Fajar? Mungkin yang terakhir yang kemarin ya Teh ya. Iya. Yang pertama itu juara 2. Oh, juara 2. Iya, yang pertama. Oke. Kalau yang kemarin itu baru juara pertama. Oke. Tapi ngomong-ngomong tentang juara ini cabangnya apa Oh nih? iya, belum di-spill ya. Tapi nggak tahu Belum juara di-spill ya, apa cabang ya. apa ini? Jadi cabang olahraga di bidang bela diri taekwondo. Woi. Keren banget berarti. Kalau ada Kalau singkat. Boleh. Hati-hati ya sama Teh Fajar, hati-hati gitu. Kalau mau ngedeketin harus mikir berapa kali dulu? Iya, 10 betul. kali. Berkali-kali ya. Oke, next kita lanjut ke Teh Mirbel nih. Teh Mirbel boleh disebutkan cabangnya dalam apa, sama apa gitu motivasinya gitu ya tadi. Mungkin yang awal dulu ya motivasi kalau Teh Fajar tadi dari keinginan nih. Aku Iya, iya. kalau awalnya tuh belum ada keinginan sama sekali sebenarnya. Oh, iya. Wow, keren. Gak ada keinginan Asli, sama kan? sekali. Iya, iya. Nah dulu tuh pernah ada nih pas aku osjur Iya. jurusan. Nah ada pemilihan kayak duta-duta gitu loh. Iya, iya, betul, Nah, betul. ada pemilihan duta bahasa, duta genre, sama satu lagi duta baca. Oh, nah iya. aku tuh nggak iseng-iseng sih, cuman kayak memaksakan diri waktu itu tuh. Iya. Buat ikutan aja deh, coba di duta bahasa antar bukan fakultas, antar jurusan terlebih Antar dulu. jurusan, ya. Nah, alhamdulillah di situ dapet. Nah, udah itu ada proker dari Hima. Oh, dari iya, Hima proker tentang apa tuh? perdutaan. Oh, di iya, Hima iya. tentang duta bahasa se-Jawa Barat. Wih, Nah, keren. nah di situ kan otomatis aku tuh kepilih ya waktu itu tuh pas di osjur. Nah, otomatis mau nggak mau aku harus ikutan nih. Oh iya iya. Harus iya. ikut karena itu Iya. juga kayak udah menjadi bukan landasan sih, kayak udah masa aku dutanya nggak ikut. Oh iya, betul. Maksain lah untuk ikut nyoba. Awalnya itu cuma bikin esai ya, mudah Ya. esai jadi coba. Nah, Tahu alhamdulillah. gitu? Alhamdulillah dapet. Tuh, Nah, dari wow. 300 se-Jawa Barat, alhamdulillah dapat ke 100, masuk ke 100 ke tahap selanjutnya. Masya Allah. Nah, seperti itu mungkin di banget bidang kayak kebahasaan, duta bahasa. Oh, kebahasaan gitu bahasa. Oke. Tapi ini keren gitu, dari coba-coba ternyata Iya, coba-coba goal gitu ya. Awalnya coba-coba. Awalnya coba. Awalnya coba-coba, Gak tapi ada ternyata keinginan sama sekali awalnya. Iya. Ini mah awalnya coba-coba itu Iya. ke arah positif gitu, Ke arah bukan positif. kayak tukang borak. Gak boleh lah. Gak boleh. Coba-coba tapi bisa sukses gitu. Iya, Bisa betul. jadi 100 besar tadi yang Iya, masuk. se-Jawa Barat. Keren. Padahal itu saingannya pasti berat-berat gitu ya, Nah, apalagi makanya. tingkat provinsi gitu Jawa Barat. Pasti. Dari 300 kemarin yang daftar se-Jawa Barat itu 300 orang. 300 orang. Wih. Keren. Tadi persyaratannya apa selain esai gitu? Bikin apa lagi? Ya, yang pertama itu di seleksi yang pertama itu esai itu Ya. dapat. Nah, yang ke tahap selanjutnya itu kita tuh datang ke Mana? Balai Bahasa Jawa Baratnya Oh, langsung. Balai Bahasa. Jadi offline. Pertama itu Oke. online-nya, yang Iya, kedua iya. itu offline-nya. Nah, kita datang ke sana. Nah, di sana itu kita tuh ada persiapan-persiapan terlebih dahulu, kayak ada Zoom di hari sebelumnya untuk persiapan. Nah, ketika di sananya kita itu nanti ada tes lagi, ada tes KBI, bahasa Inggris. Nah, ada tes UKBI, Iya. uji bisa bahasa Indonesia. Nah, selain Indonesia juga kita tuh harus menguasai bahasa asing. Jadi Masya minimal Allah. tiga bahasa, Ya, bahasa oke. asing, bahasa lokal kita, sama bahasa Indonesia. Nah, Oke. kita juga nanti disuruh buat proker iya. proker kedepannya nanti ketika kita jadi duta bahasa. Nah, seperti itu. Jadi intinya mah kalau kita mau jadi duta bahasa, kita tuh harus menguasai 3 bidang itu, bahasa asing, lokal, sama bahasa Indonesia tersendiri. Tau gak, kalau kata Dilan kan ini berat. Ternyata yang berat itu ini persyaratan jadi duta bahasa. Iya, lebih berat. Ya, lebih berat ternyata ya. Iya. Kayaknya aku langsung angkat tangan deh, Does. Bener gak? Iya benar. Kamu di mana? Pasti aku udah terkapar Oh, duluan. keren ya.
Insya Allah mahasiswa berprestasi di PBSI itu emang beda-beda gitu ya. Ada tadi yang taekwondo, Ya, cabang olahraga. olahraganya. Nah, ini yang dari pendidikan paket lengkap gitu ya. Oke. Nah, next nih, tadi kita berbincang-bincang tentang motivasi di teteh-teteh itu mengikuti lomba tersebut gitu ya. Aku pengen nanya nih, yang kedua, gimana ya? Sebentar, kita lihat contekan dulu. Boleh. Nah, pengalaman paling berkesan ketika mengikuti lomba apa nih? Kira-kira? Ya. Mana dulu? Dari mana dulu nih? Dari Tadi mana dari dulu? aku. Gimana? Pengalaman Yang paling berkesan kalau berkesan aku gitu. tuh pas waktu ke Balai Bahasa. Nah, di sana itu kita selain dapat pengalaman baru, kita juga dapat orang-orang baru. Oh, kenalan baru. Iya, gitu kenalan ya? baru, dan juga orang-orangnya itu nggak kalah hebatnya dari univ-univ lain. Nah, dari UPI, UI, Wow. Unpad, dan juga di se-Jawa Barat. Nah, keren-keren Keren. mereka itu dengan pengalaman-pengalamannya juga cukup keren. Nah, dari situ kita bisa bersosialisasi, kita tambah pengalaman baru dan juga nambah relasi tentunya. Seperti Betul itu. banget ya. Iya. Pasti ketemu orang baru Iya. itu hebat-hebat gitu, Hebat-hebat. keren. Tapi emang benar sih kalau orang hebat pasti kumpulnya sama orang hebat. Betul kan ya. Nah, gimana nih dari Teh Fajar? Oke, kalau aku kan karena bela diri mungkin ya, jadi Iya. pengalamannya itu waktu tanding sih Teh. Jadi waktu tanding itu benar-benar menguji mental banget karena Iya, di iya, situ iya. menguras emosi pasti, terus menguras mental juga sih Iya, pasti. betul. Tapi intinya ketika kita merasa capek itu bakalan terbayar dengan usaha-usaha itu sih. Menurut aku kayak gitu. Wow. Karena tapi seru juga sih Teh. Gitu. Ya, Benar-benar BTW mental. itu ya, Teh Fajar filosofis banget ya. Jawabannya. Keren banget. Anak sastra banget gitu. Menunjukkan bahwa PBSI Iya, gitu ya. PBSI. PBSI apa? Selalu. Oke. Nah, lanjut nih. Kira-kira apa sih pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman mahasiswa PBSI untuk bisa ikut join berpartisipasi untuk meningkatkan prestasi gitu di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak? Kalau dari aku mah mungkin kita ketika ada suatu peluang nih kayak perlombaan ataupun apa aja itu boleh diikuti terlebih dahulu karena Ya. kita nggak tahu kedepannya itu bakal gimana. Nah, Ya. coba-coba dulu karena dari coba-coba itu bisa mungkin nanti kita Ya, kedepannya betul. mengubah nasib kita, Ya, menambah betul. pengalaman. Nah, jadi coba-coba dulu dari sekarang, tapi coba-cobanya ke hal yang positif karena kita nggak tahu gimana kedepannya. Seperti itu. Ya, betul. Jadi dari Teh Fajar gimana nih? Oke, mungkin dilanjut ya tadi Ya. dari Teh Mirabel. Kalau dari aku pertama, teman-teman harus percaya diri dulu. Karena kan setiap orang itu adalah unik ya, benar Oh, gak iya, sih? betul, Nah, ya, jadi ya. teman-teman itu harus merasa percaya diri dulu Ya. dengan keunikan teman-teman. Terus yang kedua, dari aku cuman jangan pernah berhenti untuk mencoba dan jangan pernah mencoba untuk berhenti. Udah Weh. gitu doang. Quotes of the day. Betul. Oke. Nah, BTW ketika kalian mengikuti kegiatan otomatis kan banyak banget space waktu yang tersita gitu ya. Kira-kira gimana sih cara kalian memanage waktu itu untuk bisa kesini bisa, kesana bisa? Gimana sih caranya gitu? Kalau boleh tahu dari Teh Fajar mungkin? Oh, boleh. Jujur ya kalau masalah manajemen waktu, aku pun merasa kesulitan. Itu Ya, jujur ya. banget. Nah, tapi aku tuh menerapkan ini. Jadi, teman-teman harus punya timeline sendiri. Misalkan pagi melakukan A, siangnya C, malamnya dipakai latihan. Dan Oh, itu iya, tuh harus iya, betul. konsisten dan jangan sampai dilewatkan. Iya. Jangan sampai ada yang kelewat, teman-teman harus rutinitasnya tuh kayak gitu. Selama teman-teman membagi waktu kuliah dan juga lain sebagainya. Kayak gitu sih. Oke, betul. Dari Teh Mirabel gimana nih? Nah, kalau dari aku kan emang susah ya memanajemen waktu. Belum kita organisasi, Iya, kita betul. kuliah, terus kita ikuti kegiatan di luar atau lomba. Nah, kalau dari aku kita tuh harus punya target tersendiri. Kayak misalnya hari ini kita tuh harus ngerjain ini kuliah dulu nih. Nah, berarti kita harus fokus sama satu hal itu. Nah, bila ada masih space, nah kita lanjutin ke hal yang emang urgensinya lebih membutuhkan. Ya, Nah, betul, jadi betul. kita harus punya target di setiap harinya supaya nanti tujuan yang ingin kita capai itu nanti tercapai dengan target itu. Wow, keren banget, jawabannya beda gitu ya. Kalau orang berprestasi mah jawabannya beda. Oke, aku mau minta teman-teman ngasih persenan. Kasih persen ya. Persennya itu dari 1 sampai 100. Seberapa penting pengalaman kita di luar kampus? Tahu nih? Sepi lagi nih. Silakan. Kira-kira coba berapa Teh Does?
Oh iya, Kenapa? ini. Enggak. Iya, mau dari sini Nanti dulu. lu sudah Mau pengen dari sini dulu. Tidak. Mahasiswa berprestasi dulu karena Enggak ya? Kan kita diskusi di sini Ya, forumnya. Kita saling berbagi Berapa? pengalaman. Oh, dari Berapa persen? Tadi pertanyaannya Pengalaman di luar. Oh. Seberapa pentingkah pengalaman di luar? Berapa persen? Kalau dari aku mah 95 sih. Wow. Karena Udah ya? Ya. karena di kuliah itu cuman hanya belajar gitu ya, tetapi mohon maaf. Tapi di dunia luar Ya. itu pasti kan memperlihatkan bagaimana dunia luar bekerja gitu ya. Ya. Jadi kita juga bakal lebih kerasa gitu, lebih Oke. ngenanya tuh ketika kita di luar, berkegiatan di luar. Setuju sih, setuju. Coba di Teh Mirbel, berapa nih? Berapa persen? pengalaman. Pengalaman. Kalau dari aku untuk pengalaman di luar 70%. Nah, 70%. 30%-nya untuk kuliah kan apa? Hmm. Karena kuliah juga menurut aku penting karena Ya. itu sebagai bekal kita nanti ketika kita keluar. Nah, di luar Betul. kita cuma mengembangkan. Nah, ilmu-ilmu di luar kita bisa ambil untuk pengalaman. Karena kita juga butuh nih orang luar karena kita itu mengembangkan juga pasti perlu orang-orang nih. Jadi Ya. menurut aku 70% karena kuliah juga penting. Siap. Teh Fajar nih. Oke, seberapa besar pengalaman di luar? Ya. Ya, menurut aku 75% sih, nggak beda jauh juga dari itu yang Naik 5% Iya, lumayan. 5%. Soalnya setuju juga gitu kalau misalkan akademik juga penting. Iya. Jadi kita harus bisa balance antara akademik sama pengalaman kita di luar. Oke. Betul. Kalau dari Tata ya? Nah, Nah, iya, dari kita tetehnya ngomong nih. lagi. Dari aku ya. Iya. Dari aku berapa ya? Kayaknya gak jauh beda deh dari Teh Mirbel dan Teh Fajar. Kayaknya aku 60 deh. Kenapa 60? Soalnya betul tadi kuliah penting. Soalnya itu bekal kita untuk nanti berproses di luar. Kalau kita nggak punya bekal ketika kita berproses di luar itu bakal rumit gitu ketika kita nanti berhadapan langsung dengan masyarakat. Aku gitu. Betul. Kurang lebih sama lah. Gitu. Nah, tadi kita udah panjang banget ya obrol lagi dari A sampai Z gitu ya. Iya. Dari ini udah ngalir gitu gitu ya. Ya, nah oke, mungkin karena aku tadi udah janji gitu ya bahwa space waktunya itu 30 menit ke depan dan ini berhubung kayaknya udah di pertengahan akan kameranya udah kasih kode gitu. Nah, mungkin boleh nih Teh Mirbel dan juga Teh Fajar untuk apa ya? Memberikan closing statement gitu sebagai oleh-oleh di akhir video kita nih. Silahkan dari siapa dulu? Mau dari siapa dulu? Ini belajar dulu aja deh. Boleh, Ya, boleh. dari aku mungkin sedikit aja sih, teman-teman jangan patah semangat ketika berproses. Udah gitu, semangat. Nah, Salam olahraga. olahraga dulu. Nah, kalau dari aku, kita tuh harus punya target nih dalam hidup, kita harus punya target karena target itu yang menentukan kita nanti ke depannya. Nah, ada nih satu kata-kata dari aku. Kalau kita mau naik panggung harus ada persiapan karena apa? Karena ketika kita naik panggung tanpa persiapan, maka kita akan turun tanpa kehormatan. woi. Kita harus punya persiapan terlebih dahulu. Kita jangan mendadak-mendadak itu harus dihindari. Nah, sebelum ditutup, aku mau nanya dulu ke kalian. Apa tuh? Oke, kenapa berbagi ilmu itu penting? Kenapa coba? Penting, karena kita bisa sharing satu sama lain, bisa Enggak, berbagi perasaan. salah. Kenapa berbagi ilmu itu penting? Jadi berbagi ilmu itu bisa diimplementasikan seperti cinta dan kasih sayang. Semakin kita berbagi, semakin kita dekat di hati. Oke. Nah, oke. Kamu yang urusan hati. Waduh. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan atau menemani di podcast Cetapen. Sampai jumpa di podcast Cetapen selanjutnya. Oke, aku Pudin dan Aku Does. pamit undur diri. Sampai bertemu lagi. See you. Bye-bye. Bye.